Oke teman-teman, kembali bersama Kak Vino dalam channel Dr. Med Plus. Oke teman-teman, yang kelas 10 ya, kita akan belajar tentang kimia di bab struktur atom ya. Dan ini adalah bagian yang pertama ya teman-teman, tentang perkembangan teori atom itu sendiri ya. Kenapa kok atom akhirnya bisa berkembang sampai adanya proton, elektron, neutron sampai saat ini. Itu ada tahapan-tahapannya, dan mungkin teman-teman juga sudah mempelajarinya di kelas 9 ya, seperti itu. Nah, teori atom itu yang biasanya ada berdasarkan 5 tahap ini ya. Jadi ada Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan kemudian yang terakhir adalah teori mekanika kuantum ya. Kita akan bahas beberapa poin-poinnya dari masing-masing teori atom itu. Jadi yang pertama adalah model atom Dalton ya, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Bohr, dan terakhir adalah mekanika kuantum ya. Kita ulang-ulang gitu ya. Nah, untuk teori atom Dalton sendiri gitu ya, itu prinsipnya adalah beliau hanya bisa menggambarkan bahwa atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, dan dia memiliki massa dan sifat yang sama gitu ya. Lalu kemudian unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda, dan seterusnya. Ya, poinnya adalah atom Dalton itu hanya bicara bahwa atom itu pokoknya adalah bagian terkecil dari suatu zat gitu ya, dan dia belum bisa membicarakan lebih lanjut tentang struktur dari dan komponen dari atom itu gitu ya. Dan jelas kelemahannya masih sangat lemah sekali gitu ya, karena ternyata atom itu bukan bagian terkecil setelah ditemukannya elektron ya. Jadi setelah nanti ditemukan elektron itu masih merupakan bagian dari atom. Nah, dan juga Dalton tidak menyinggung tentang kelistrikan sama sekali, artinya dia tidak menyinggung tentang muatan positif, muatan negatif ya, seperti itu. Nah, kemudian sebelum adanya model atom yang kedua gitu ya, ini didasari dengan adanya percobaan sinar katode oleh Thomson gitu ya. Jadi ini namanya sinar katode. Nah, sinar katode itu dari percobaan ini diamati 3 hal seperti ini, dan si Thomson menyimpulkan 3 hal ya. Jadi yang pertama adalah dalam medan magnet ternyata sinar katode dibelokkan. Nah, itu kesimpulannya adalah sinar katode ternyata punya muatan, karena kalau dibelokkan oleh medan magnet berarti dia memiliki suatu muatan. Nah, kemudian dalam medan listrik, sinar katode tertarik oleh lempeng logam positif tetapi ditolak oleh lempeng logam negatif. Artinya sinar katode itu mempunyai muatan negatif ya, karena kalau negatif pasti dia akan ditarik oleh positif ya kan, dan ditolak oleh negatif. Dan yang ketiga, sinar katode yang dihasilkan dalam setiap gas adalah identik. Nah, kesimpulannya adalah partikel itu terdapat di dalam semua materi. Nah, partikel ini yang nanti akhirnya disebut sebagai elektron ya. Jadi teori atom Thomson itu dia bicara adalah model atomnya seperti roti kismis ya, berbentuk bola pejal dengan muatan negatif yang tersebar merata di seluruh bagian atom. Itu yang nanti kita sebut sebagai elektron. Ya, tetapi Thomson ini bilang bahwa jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif sehingga atomnya bersifat netral, ya kan, seperti itu. Dan dia juga menyimpulkan massa elektron jauh lebih kecil daripada massa atom. Nah, kelemahannya dia tidak bisa menjelaskan asal mula adanya muatan positif. Ya, ini teori Thomson. Nah, kemudian berikutnya, sebelum muncul teori atom berikutnya, ada yang namanya percobaan tetes minyak yang dilakukan oleh Robert Millikan. Ya, dia melakukan suatu tetesan minyak pada suatu lempeng elektrode, dan ternyata disimpul dengan percobaan itu ya, jika molekul gas diletakkan di antara kedua plat dan kemudian disinari sinar X, maka gas akan melepaskan elektron dan kemudian akan diikat oleh tetesan minyak ya, seperti itu. Nah, cobaan Millikan ini menghasilkan nilai massa elektron yaitu sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 28 kg atau sekitar 0,0054859 satuan massa atom. Jadi fungsinya percobaan atas minyak Millikan ini dia bisa menyimpulkan bahwa elektron itu memiliki massa ya, walaupun massa elektron itu sangat kecil sekali.
ya. Lalu kemudian selanjutnya kita bicara dengan percobaan sinar alfa yang ini sudah dilakukan oleh Rutherford dan nanti akan menyimpulkan teori atomnya Rutherford, ya. Nah, percobaan sinar alfa ini dia membuat modifikasi sinar katode, tetapi sinar katodenya itu diganti dengan sinar alfa, di mana sinar alfa itu bermuatan positif. Nah, pengamatan dan kesimpulannya juga ada 3 nih. Jadi, ternyata sebagian besar partikel alfa itu dia bisa menembus lempeng tanpa dibelokkan. Ya. Nah, itu kesimpulannya bahwa sebagian besar atom itu merupakan ruang kosong. Ya. Lalu kemudian sebagian kecil partikel alfa itu dipantulkan. Nah, kenapa dipantulkan? Karena menabrak inti atom. Nah, sedangkan ada sebagian kecil partikel juga yang dibelokkan. Nah, yang dibelokkan itu karena sebagian di ruang inti itu bermuatan positif ya. Jadi karena dia dipendarkan oleh muatan positif seperti itu ya. Nah, itu percobaan sinar alfa. Nah, dari situ disimpulkan bahwa ternyata sebagian besar partikel alfa itu menembus lempeng tanpa dibelokkan, ya kan? Sehingga disimpulkan bahwa sebagian ruang dari atom emas adalah ruang kosong dan di situ kita bisa menyimpulkan bahwa inti atomnya bermuatan positif dan dia hampir mengandung dari seluruh massa atom. Ya. Nah, berikutnya adalah elektron bermuatan negatif selalu mengelilingi inti seperti tata surya. Bentuknya seperti ini ya. Itu teori atom Rutherford. Ya. Nah, tapi teori atom Rutherford ini dia tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak tertarik oleh inti atom ya berkaitan dengan kestabilan atom. Dan juga dia tidak bisa menjelaskan adanya spektrum atom hidrogen ya. Itu teorinya atom Rutherford. Ya. Nah, teori Rutherford disempurnakan lagi oleh Bohr gitu ya. Nah, Bohr ini dia menjelaskan lebih detail mengapa elektron tidak tertarik ke inti. Karena ternyata elektron itu memiliki lintasan yang sudah pasti. Jadi teorinya adalah atom tersusun atas inti bermuatan positif dan dikelilingi elektron pada lintasan yang tetap. Nah, dan juga elektron dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Jadi Bohr ini dia lebih fokus kepada lintasan, ya lintasan elektron. Ya, jadi orbitnya orbit stasioner dan tetap gitu elektron terletak pada lintasan yang sudah tetap. Nah, walaupun Bohr ini sudah dikatakan sempurna, tetapi masih ada kelemahannya, yaitu dia melanggar asas ketidakpastian Heisenberg, ya karena elektron dikatakan memiliki jari-jari dan lintasan tetap. Lalu tidak sempat terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen. Dan juga tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Ya, nah untuk efek Zeeman ini nanti kita mempelajarinya adalah di fisika di kelas 12 ya seperti itu. Ya. Nah, ini teori atom Bohr. Nah, atom Bohr pada prinsipnya sudah dipakai untuk hingga saat ini, tetapi hanya ada sedikit penyempurnaan dari struktur mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum merupakan teori yang disusun atas beberapa ahli, gitu ya. Jadi bukan teorinya satu orang, ya. Di antaranya adalah kolaborasi antara Schrödinger, Chadwick, Fermi, Einstein, ya seperti itu. Dan dia menyimpulkan bahwa atom itu tersusun atas inti bermuatan positif dan elektron ditemukan dengan kemungkinan yang relatif tidak pasti karena orbitalnya berbentuk lintasan gelombang ya. Jadi elektron itu susunannya adalah acak, tidak dalam orbital yang pasti. Nah, teori inilah yang dianggap paling relevan hingga saat ini ya, walaupun nanti dalam pengembangannya ketika kita melakukan perhitungan kita lebih banyak menggunakan teorinya atom Bohr ya, seperti itu. Oke, teman-teman itu untuk pembahasan teori atom ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar buat kita semua.